Assalamualaikum teman-teman. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu jurusan yang ada di vokasi Universitas Indonesia, yaitu hubungan masyarakat, bersama dengan narasumber yang tentunya berkuliah langsung di sana. Hai Jia, apa kabar? Halo Jia. Hai Aja, Apa kabar? baik nih. Aku udah lama ya ngobrol sama Ajeng sama aku juga. Jadi teman-teman Jia ini salah satu teman aku dan kita tuh ketemu di salah satu organisasi yang ada di UI. Nah, kebetulan Jia ini adalah mahasiswa dari jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia. Nah, Jia mungkin kamu bisa kenalan lebih lanjut mengenai nama, jurusan, angkatan, dan asal sekolah kamu SMA juga boleh. Ya. Sebelumnya nama asli aku Fajria Aulina Munanisibi, panjang banget jadi dipanggilnya Jia aja. Aku mahasiswa vokasi Simas UI, masuk itu lewat jalur Simak. Asal sekolah aku itu dari Tegal, SMA Negeri 1 Selawi. Jadi kalau di SMA aku belum ada jalur PTKB. Jadi tuh kalau mau masuk vokasi atau paralel yang di UI kan ada 2 jalur, itu dari PTKB sama SIMAK atau seleksi masuk UI via jalur tes. Nah, aku itu ikut yang SIMAK UI. Nah, di pilihan pertama aku memang Humas sih, alhamdulillah keterimanya di situ. Itu. Oh, jadi kamu masuk lewat SIMAK UI. Dan SIMAK UI itu kan susah ya nih. Gimana sih pengalamannya? Coba deh ceritain sedikit pengalaman kamu ikut SIMAK UI. Jadi waktu SIMAK UI itu kan sebelum-sebelumnya ada SBMPTN. Nah, aku udah belajar kayak teman-teman yang lainnya pada umumnya belajar soal SBMPTN terlebih dulu difokusin. Tapi di SBMPTN itu aku belum dapat universitas yang aku inginin, yaitu UI sendiri sih. Terus aku coba untuk SIMAK. Untuk persiapannya sebenarnya nggak beda jauh sama pembelajaran untuk SBMPTN, karena menurut aku soalnya mungkin hampir sama, cuma lebih diseringin aja. Bahkan tapi aku kayak 2 hari atau 3 hari sebelum SIMAK aku malah udah capek belajar karena udah terlalu banyak soal-soal yang dihadapin gitu. Iya. Wah, ternyata seperti itu ya perjalanan kamu menuju Universitas Indonesia. Nah, kamu tahun masuknya tadi 2016. 2017. Ah iya, sorry 2017. Kalau vokasi, bedanya vokasi sama fakultas-fakultas lain itu apa sih, Ci? Ya, jadi kalau program pendidikan vokasi atau vocational program itu bedanya sama fakultas lain. Vokasi ini kan D3 atau diploma 3. Kalau fakultas lain ini kan sarjana. Nah, yang membedakan ini terutama pada pemilihan SKS sama mata kuliahnya. Jadi kami lebih teratur kayak lebih langsung dipaketkan dari semester 1 sampai semester akhir. Jadi nggak harus cari-cari sendiri, tapi udah dikasih daftar atau dikasih list dari pihak administrasi mata kuliah apa aja yang harus diambil gitu. Dan kita nggak bisa milih mata kuliah apa sih yang pengen diambil gitu, kita nggak bisa milih karena udah ada ketentuannya gitu. Dan kurikulumnya juga berbeda. Ini sejak tahun 2016 tapi baru direalisasikan secara utuhnya sih tahun 2018 kalau nggak salah ya. Itu ada kurikulum 321. Jadi kurikulum 3 ini kurikulum 3 semester untuk belajar mengajar di bangku kampus gitu. Kalau 2 semesternya kita ke studi kerja atau ke program magang ke lapangan, kita mengaktualisasikan teori-teori yang sudah kita pelajarin. Terus di semester terakhirnya itu buat penyusunan tugas kuliah akhir.
tugas kuliah akhir ini seperti skripsi, tapi ini penelitiannya saat kita magang. Dan DPP ini Oh tahu kayak 3 tahun belajar gitu. Kalau S1 kan 3,5 sampai 4 tahun ya. Gitu. gitu. Oh, jadi dari segi lulusnya juga lebih cepat vokasi ya? Benar. Terus lebih belajar tentang hal-hal praktis gitu sih, karena disiapkan untuk dunia kerja langsung gitu. Mantap, mantap. Kan kamu udah sejak 2017. Sekarang udah 2020. Udah tingkat akhir. Apa aja sih yang udah kamu pelajari di Humas UI? Jadi aku nggak bisa ingat satu-satu, cuman ada beberapa yang memang tentang humas banget itu dari awal. Yang pertama untuk teori komunikasi humas gitu ya. Terus habis itu ada manajemen event, ada penulisan naskah humas itu, contohnya gimana kita bisa menulis press release. Terus ada juga tentang pemrograman situs website humas. Jadi kayak kita multitasking, jadi anak Fasilkom juga bisa bikin website. Terus dari situ ada riset humas juga, karena ini untuk TKA, tugas kuliah akhir, bagaimana kita jadi aktivitas akademika kan harus based on penelitian juga atau riset. Terus ada mata kuliah hubungan dengan pelanggan atau customer relation, ada mata kuliah hubungan internal, dan banyak lagi. Wah, dari banyaknya tentang humas, metode pembelajaran di hubungan masyarakat itu sendiri seperti apa, Jia? Jadi kalau tahun angkatan aku itu ada kegiatan asistensi. Jadi misal kita kelas awal ini ada sama dosen-dosen biasa gitu. Terus nanti ada kelas asistensi, yaitu kelas praktik. Nah, kelas praktik ini karena kita kan masih dari jenjang SMA, sekolah menengah gitu. Kita belum tahu nih, tahu-tahu suruh praktik kan pasti tentunya masih harus didampingi. Itu ada asisten dosen yang bertugas mendampingi kita, mahasiswa-mahasiswi, buat mengaplikasikan teori-teori yang udah diajarkan sama dosen. Jadi ada kelas teori dan kelas praktik kayak gitu. Oh, seperti itu. Jadi ada asistensi juga. Jadi ada teori, ada praktik ya. Benar-benar. Nih, dari yang udah kamu pelajari di Humas UI, apa aja sih yang udah kamu implementasiin di kehidupan sehari-hari? Sebenarnya ini hampir semuanya sih ya, karena dari mata kuliahnya aja, dari jurusannya aja udah komunikasi, plus hubungan masyarakat. Gimana kita terus berhubungan dengan masyarakat, baik melalui langsung atau lewat media sosial gitu ya, dunia maya. Itu benar-benar terasa banget pengaplikasiannya. Contohnya ketika kita manajemen event, itu kan kita punya tim, membentuk tim untuk melaksanakan satu kegiatan. Itu sosial sama hasil kita ke apa, jadi sering ketemu orang yang berbagai macam sifatnya, identitasnya, ras, suku, budaya, agamanya, gimana kita bisa menyesuaikan sama mereka. Terus gimana kita bisa manajemen waktu, atur waktu, terus juga tentang gimana kita berhubungan dengan pihak eksternal atau sama pelanggan juga. Itu gimana cara ngomong yang baik gitu terhadap segmen yang A, segmen yang B, orang A, orang B. Itu kita harus bisa mengkomunikasikannya juga. Jangan sampai kita berbicara sama presiden hampir sama seperti bicara orang biasa. Itu sebenarnya ada kata bahasa yang beda gitu sih yang dipelajarin, dan benar-benar terasa. Dan kita diajarkan untuk lebih peka, karena terhadap komunikasi ini kan ada komunikasi verbal dan non verbal. Itu yang kadang orang mungkin kode-kode gitu, aku jadi berasa kayak jadi ini maksudnya kode ini ya, kayak gitu sih itu. Wow, keren. Jadi benar-benar banyak banget hal-hal yang udah bisa diimplementasiin dari
pelajaran yang tentunya udah kamu pelajari itu sendiri. Nah, kalau dari prospek kerjanya nih Jia, gimana sih prospek kerja lulusan Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia? Untuk prospek kerjanya sendiri, aku sih percaya semua jurusan pasti punya prospek kerja masing-masing yang sangat bagus. Tapi untuk di humas dan komunikasi, dunia komunikasi ini semakin berkembang seiringnya teknologi informasi juga, adanya sosial media konten, itu prospek kerja untuk humas benar-benar dibutuhkan. Contohnya itu kita jadi sosial media admin, terus jadi PR konsultan tetap juga ada pasti, terus kita bisa jadi MC dan presenter, jadi corporate secretary pun bisa dari teman-teman humas, terus ada juga dari PR corporate mungkin ya itu bisa. Sama sih yang aku kayak ini yang baru ini itu pekerjaan jadi sosial media admin dan konten creator juga, itu benar-benar yang lagi dibutuhin sih. Wow, benar-benar banyak juga ya prospek kerjanya dan menjanjikan ya Humas UI. Menjanjikan banget. Wow, nih tapi kalau dari kehidupan kampusnya gimana tuh Jia di Humas UI? Jadi kehidupan kampus mungkin berawal vokasi humas itu dari vokasi komunikasi. Terus sejak tahun kemarin kita vokasi komunikasi itu ada 3 peminatan, ada broadcasting, advertising, sama public relation. Nah, tahun kemarin ini kita udah jadi 3 masing-masing sendiri. Jadi ada vokasi humas, ada vokasi iklan, dan ada vokasi multimedia penyiaran. Nah, di vokasi humas ini jadi baru ada organisasinya, organisasi HM Fokhum, himpunan mahasiswa hubungan masyarakat UI gitu, vokasi hubungan masyarakat UI. Terus kalau di kehidupan kampusnya sih kita itu paling banyak event yang sangat amat menarik ini yang bikin selalu ditunggu-tunggu, yang bikin excited, karena nggak semua orang, nggak semua mahasiswa, nggak semua kampus itu punya kesempatan ini dapat event yang selalu bagus dan selalu gratis. Itu kayak dapat pelatihan atau seminar yang mahal tapi kita dapat cuma-cuma. Terus dosen-dosennya juga sangat interaktif banget, dosen-dosennya ini asik, banyak banget yang usianya tuh masih muda dan friendly. Dan yang spesial itu sering ada dosen tamu dari public figure. Contohnya kayak ada IIO ID Media, ada Acha Septriasa, ada Mbak Diasa Sawardoyo, dan ya teman-teman public figure yang orang-orang hebat lainnya. Wow, seru banget dong berarti proses pembelajarannya ya. Nih, tapi kalau misal dari anak-anaknya, itu apakah pembawaannya santai, ataukah bawaannya ambis, gimana tuh Ji, kalau misalnya di humas sendiri? Ada nggak sih budaya-budaya yang mencerminkan, wah ini anak humas banget nih? Jadi tuh kalau misalkan kelihatan banget anak humas itu, isi goyang sih orangnya, bener-bener kelihatan. Anaknya suka event, suka banget ikut-ikut event, isi goyang, suka nongkrong. Ya, mungkin ada yang suka belajar, tapi dilihatnya kebanyakan kayak pada suka nongkrong, terus nonton bioskop atau apa gitulah, hangout gitu, kayak isi game aja gitu ya. Kuliah jalan, tapi jalan-jalan pun juga jalan. Jadi kayak seimbang banget, gak ada yang setan baku buku atau apa. Terus identiknya itu sih biasanya cewek-cewek humas itu yang menonjol cantiknya itu sih, kayak bikin aku juga insecure yang dari daerah lihat teman-teman humas yang cantik-cantik banget. Alah, kamu juga cantik kok Jia. Ya. Baiklah. Terima kasih aja. Nih Ji, kalau dari humasnya itu sendiri, kan tadi kamu bilang kalau misalnya banyak banget event-event kan di vokasi dan di humasnya. Kalau misalnya yang menurut kamu acara tahunan yang paling keren banget,
Apa tuh Ji? Mungkin biar anak-anak yang sedang berjuang masukin Humas UI itu makin semangat. Jadi tuh dari segala macam event tuh emang bagus-bagus banget sih. Itu sampai aku nggak bisa ingat yang paling wow karena totalitas wow. Tapi satu itu yang paling aku terkenang ada acara tahunan ini dalam satu manajemen event. Jadi kalau misalkan kita satu matkul itu di ujian akhirnya itu selalu ujian pengaplikasian. Jadi kita nggak pernah sih ujian teori-teori, tapi tetap disandingkan juga dengan ujian praktisnya. Ada ujian manajemen event gitu, kita sudah bikin event satu, tapi yang selalu aku ingat itu ada Reaction UI. Jadi Reaction itu semacam acara buat wording apapun lah, bisa wording night atau wording terhadap kreativitas Indonesia. Itu kita bisa banget ketemu sama banyak orang-orang hebat, kita bisa nambah networking sama channel sama mereka juga kalau kita pinter-pinternya mau sosialisasi sama mereka juga sih di situ. Kayak kapan lagi kita banyak orang yang pengen kita temuin. Kalau talk show kan biasanya paling cuma satu atau dua orang. Nah kalau di talk show biasanya lebih berbobot ke pembicaraan atau materinya. Tapi kalau di reaction itu wording yang menurut aku kita bisa ketemu sama berbagai macam public figure yang kita tadi nggak tahu juga jadi tahu. Tuh. Wah, keren banget. Berarti relasinya tuh banyak banget ya, Ji ya? Iya, karena hubungan masyarakat jadi kita juga harus banyak networking. Berarti nanti aku bisa calling kamu ya kalau aku butuh sesuatu. Nih Ji, kamu benar-benar udah tingkat akhir. Udah sidang juga kan kemarin? Alhamdulillah udah. Berarti dikit lagi lulus. Apa sih hal yang paling berkesan untuk kamu selama kamu menjadi mahasiswa dari hubungan masyarakat UI? Yang paling berkesan itu aku bisa manggil dosen itu dengan sebutan Mas dan Mbak. Jadi itu kalau di vokasi komunikasi apapun peminatannya termasuk kita itu humas itu manggil dosen tuh Mas dan Mbak. Jadi kayak partner gitu, kayak partner. Terus ini sih waktu aku magang aku nggak expect kayak magang aku itu salah satu public figure itu Mbak Dian Sastrowardoyo. Aku terima kasih sama Mbak Dian, aku bisa kerja bareng sama beliau, benar-benar ngajarin aku banyak hal, benar-benar ngebuka mata aku tentang dunia kerja, tentang dunia luar, tentang bagaimana kita harus menjadi seorang yang profesional. Itu kayak nggak semua orang atau nggak semua mahasiswa mungkin bisa dapat atau ngerasain atau mungkin punya jalan dan ceritanya masing-masing. Cuma menurut aku ini benar-benar hal yang apa ya nggak akan aku lupain mungkin kayak gitu sih, belajar langsung dari sang expert gitu. Wah, keren banget sama Mbak Dian Sastro. Sekarang masih kontak-kontakan ya, Ji? Alhamdulillah sih masih ya karena uh, masih ada satu proyek juga yang jalan sama Mbak Dian Sastro itu sama Best Entertainment juga mau ada film terbaru gitu. Wah, keren banget. Wait, kemarin magangnya kamu nyari sendiri atau kamu dapet? Maksudnya dipilihin dari kampus gitu? Jadi kalau misalkan di semester 5 itu memang dipilihin dari kampus kan, tapi melalui wawancara sebelumnya. Jadi kampus punya list terus kayak mendatangkan dari pihak kantornya gitu siapa aja yang dipilih. Nah aku nggak menyangka aku diwawancarai langsung ya sama Mbak Dian. Aku sampai nggak ngerti juga sih apa kriterianya tiba-tiba aku yang dimasukin interview sama Mbak Dian. Jadi itu teman-teman aku ada yang diwawancara sama orang Tokped, ada yang sama orang Bukalapak, ada yang sama agensi-agensi event kayak gitu. Terus jadi masing-masing satu interviewer itu ada 5 atau 6 orang gitu. Terus aku baru tahu kayak jadi tuh kayak kita tuh dadakan gitu kan. Jadi kamu
masuk ayo di wawancara sama Mbak Ina. Hah, saya aku tuh kayak paling hah ini maksudnya apa ya, saya kayak aku nggak ngerti, nggak bener-bener selemes itu dan nggak menyangka itu. Jadi udah kan, terus habis itu nah semester berikutnya itu terserah dari kita apakah kita mau lanjut atau sama perusahaan juga di kesepakatan apakah perusahaan juga tertarik untuk melanjutkan bersama kita, sama kami maksudnya sama teman-teman operasi humas angkatan 2017 atau mau keluar mau cari yang baru. Ada beberapa teman aku yang keluar terus cari yang baru lagi. Kalau aku sih alhamdulillah masih nyaman, dan Dian pun memang sebelum aku ada pembicaraan ke sana meminta untuk Febri kamu masih di sini ya, aku masih gitu kamu untuk temenin aku di project ini kayak gitu. Oh kayak oh iya iya mbak siap siap dengan kayak polosnya masih sih nggak ngerti apa apa kan, kita bukan mau cari apa namanya, bukan masalah gaji atau apa, kan kadang ada yang magang itu orientasinya berbeda ya, ada yang dari sisi materi, ada yang dari sisi pengalaman atau pengen nambahin hard skill. Sebenarnya masing-masing sih, kalau di sini aku lebih pengen ke sisi pengalaman dan melihat dunia profesional dulu itu seperti apa, karena aku sendiri basicnya kan SMA, bukan profesional high schoolnya, jadi kayak biasa-biasa teori terus ke tempat yang praktis, ke tempat yang selalu praktek gitu, aku takut sih salah salah tempat, aku takut salah salah bertindak, salah kerja kayak gitu, jadi aku nggak mau yang aneh-aneh dulu. Ternyata alhamdulillah cocok di situ gitu sih, dan sampai sekarang. Alhamdulillah, ya ampun, keren bangga aku sama temanku. Mantap. Ji, terakhir nih, mungkin kau bisa kasih pesan-pesan kamu buat teman-teman kita yang lagi berjuang untuk dapetin Humas UI. Oh iya, buat teman-teman, adik-adik yang ingat Umbot, jangan patah semangat. Aku tahu lagi kondisi kayak gini tuh lagi kondisi yang susah, lagi kondisi yang sulit untuk kalian belajar karena banyak banget distraction, banyak banget mood aura mager, banyak banget kayak cobaan yang menimpa SBM diundur atau apalah UTBK seperti itu, terus simak atau utul atau tes-tes yang lainnya itu jatuhnya jadi gak terduga-duga, tapi kalian harus tetap belajar, kalian harus tetap semangat. Kalaupun kalian udah belajar semaksimal mungkin, serahin semua sama Tuhan, sama Yang Maha Kuasa, kita tinggal berdoa. Yang penting udah usaha dulu, terus kita berdoa semaksimal mungkin usaha kita, insya Allah akan dikabulkan sama Tuhan, sama Allah. Tuh. Amin, mantap, keren. Nah, Jia, kalau misalnya teman-teman ada yang pengen nanya-nanya langsung nih ke kamu, bisa nanya kemana tuh, Ji? Mungkin kamu bisa promote Instagram kamu? Ya ampun, kok bisa promote Instagram ya, aku jadi malu. Ya udah boleh kayak DM di aku @giasidhi, GIASIDHI. Udah gitu aja sih, aku jadi malu jadinya. Ajeng gitu aja nih, Ajeng. Nah, jadi gitu ya teman-teman tentang Humas UI sendiri. Makasih Jia yang udah ngeluangin waktu kamu untuk sharing-sharing bareng aku. Buat teman-teman semua yang pengen masuk Humas, doakan mereka supaya berhasil ya Jia. Amin. Terima kasih banyak juga Ajeng buat waktunya ya. Dadah Jia. Dadah Ajeng. Have a nice day. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita udah selesai sharing-sharing mengenai jurusan Hubungan Masyarakat Universitas Indonesia. Nah, jangan lupa ketika sudah menonton, yuk di subscribe channel Dinar All in One, kemudian loncengnya dihidupin, dan ketika kalian ada hal-hal yang ingin dikomentari, silakan aja langsung komentar di setiap video yang udah kalian tonton. Dan kalau misalnya kalian mau request sesuatu, bisa melalui komentar atau melalui WhatsApp yang bisa diklik di sini aja.
Sip. Itu aja dari aku. Semangat ya teman-teman belajarnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.